Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, "Aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi Anak Manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Lalu ia berkata kepada seorang lain, "Ikutlah aku." Tetapi orang itu berkata, "Izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana." Dan seorang lain lagi berkata, "Aku akan mengikut engkau, Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku." Tetapi Yesus berkata, "Setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah." Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, yang dicintai oleh Tuhan, dalam kehidupan sehari-hari atau dalam pengalaman hidup kita, mungkin kita pernah marah ketika doa kita tidak dikabulkan, atau ketika sudah berusaha dan kita bekerja keras namun tidak menghasilkan apa-apa, atau selalu gagal, atau ketika melihat orang yang dianggap hidupnya sangat baik, hidupnya saleh, mengalami suatu penderitaan. Dari mana ini berasal? Adakah Tuhan dalam hidup kita? Tuhan tidak adil. Banyak ungkapan dan pertanyaan yang terlontar serupa itu. Saudara-saudariku yang terkasih, pengalaman hidup kita juga sudah pernah dialami oleh Nabi Ayub. Namun ia memiliki sikap yang mencerminkan iman yang tulus, takut akan Allah, selalu berserah kepada Allah, dan terlebih lagi ia sangat mengakui segalanya adalah milik Allah, bukan milik manusia. Dengan pengalaman itu Ayub tidak hanyut dengan apa yang dimiliki, sehingga ia tidak kehilangan cinta dan pengharapannya kepada Allah di tengah kehilangan nyawanya sekalipun. Saudara-saudariku yang terkasih dan dicintai oleh Tuhan, dalam permenungan dalam bacaan Injil hari ini ditampilkan bagaimana Yesus sebagai pribadi yang tidak memiliki apa-apa. Bahkan tempat untuk meletakkan kepalanya pun ia tidak punya. Yesus selalu mengundang siapa saja menjadi muridnya dengan arah yang sama, yaitu menuju kebebasan untuk tidak melekatkan diri terhadap apapun kecuali kepada kehendak Allah. Kelekatan-kelekatan terhadap hal lain memberatkan langkah seorang murid dalam mencari dan menemukan
kehendak Allah. Saudaraku yang terkasih, sikap menunda-nunda dan mendua hati dari orang pertama dalam bacaan Injil hari ini telah mengaburkan inisiatifnya untuk mengikuti Yesus. Sedangkan jawaban orang yang kedua dan ketiga memiliki muatan keraguan untuk mengikuti Yesus. Namun, menghadapi situasi tersebut, jawaban Yesus tetap sama, bahwa Ia memanggil semua orang kepada cinta yang membebaskan, bukan kepada nafsu untuk memiliki, menguasai, yang akan menjadi batu sandungan bagi kerajaan Allah. Saudara-saudariku yang dicintai oleh Tuhan, hari ini gereja memperingati Santo Hieronymus, seorang imam dan pujangga gereja. Ia adalah seorang yang saleh. Kesalehannya ini tidak lepas dari ketaatannya, ketekunannya membaca kitab suci. Ketekunannya dalam membaca kitab suci lebih mengenalkan dia dengan Dia Sang Juru Selamat, yaitu Yesus Kristus. Maka Santo Hieronymus menegaskan, siapa yang tidak mengenal kitab suci tidak mengenal Kristus. Saudara-saudariku, dengan teladan ini Santo Hieronymus, kita diharapkan selalu menyempatkan waktu untuk bermenung sejenak membaca kitab suci, agar kita dapat menemukan sumber keselamatan, bukan terbuai dengan apa yang sudah kita miliki atau memiliki kelekatan terhadap yang lain yang bukan kehendak Allah. Tuhan memberkati niat baik kita untuk melepaskan diri dari kelekatan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Allah, sumber kehidupan, kami bersyukur dengan anugerah hidup yang Engkau berikan kepada kami. Kami mohon, bantulah kami untuk tidak melekat pada hal-hal duniawi, melainkan selalu melekat kepada kehendak-Mu, sehingga kami boleh menjadi murid-murid-Mu yang sejati. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang, dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.